Fitri. Saya dari kelas 1A, NIM 02228016, Akper Husada Karya Jaya. Di sini saya dikasih tugas nih, mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat video tentang kesehatan minimal durasi 10 menit. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit asma. Apa itu penyakit asma? Gejala, pengobatan, penyebab, dan yang lainnya. Nah, jadi di sini asma adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Asma dapat diderita oleh semua golongan usia, baik muda maupun tua. Wait a minute! Who are you? Dalam pengertian lain, asma yaitu kondisi ketika saluran udara meradang, sempit dan membengkak, dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernafas. Asma bisa ringan atau bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan serangan yang mengancam jiwa. Meskipun penyebabnya belum dikatakan pasti, tapi ada beberapa yang dapat memicu terjadinya asma, yaitu seperti asap rokok, debu, bulu hewan, udara dingin, infeksi virus, dan paparan zat kimia. Dari pemicu yang tadi saya sebutkan, dapat menimbulkan pada penderita asma, yaitu seperti sulit bernafas, batuk, mengi. Mengi itu seperti kita bernafas berat gitu, jadi susah nafasnya. Terus habis itu nyeri di dada atau sesak di dada. Untuk cara pengobatan atau pencegahannya itu yaitu bisa menjalani vaksinasi influenza dan pneumonia secara teratur, mengetahui pemicu munculnya gejala asma dan menghindarinya. Dan yang selanjutnya itu ada melakukan pemeriksaan ke dokter bila gejala tidak juga membaik setelah menjalani pengobatan. Terus ada juga memonitor kondisi saluran nafas dan konsumsi obat-obatan yang telah dianjurkan oleh dokter. Ada juga mengenali dan menghindari pemicu terjadinya asma. Selanjutnya dapat mengikuti anjuran rencana yang telah diperintahkan oleh dokter. Diagnosa asma. Di tahap awal, dokter akan melakukan wawancara medis, anamnesis, dan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Perlu kamu ketahui bahwa diagnosis asma didasari oleh gejala yang bersifat episodik. Gejala berupa batuk, sesak nafas, mengi, rasa berat di dada, dan variabilitas yang berkaitan dengan cuaca. Untuk membantu menegakkan diagnosis asma, dokter mungkin perlu melakukan beberapa pemeriksaan penunjang, contohnya faal paru dengan alat spirometer. Pengukuran faal paru digunakan untuk menilai yaitu obstruksi jalan nafas, reversibility kelainan faal paru, variability faal paru sebagai penilaian tidak langsung, hiperresponsif jalan nafas. Ada pula beberapa tes lainnya untuk membantu dokter untuk mendiagnosis asma, yaitu pemeriksaan arus puncak ekspirasi dengan alat peak flow rate meter, uji reversibilitas dengan bronkodilator, uji provokasi bronkus untuk menilai ada atau tidaknya hiperaktivitas bronkus, uji alergi untuk menilai ada atau tidaknya alergi, fototorak untuk menyingkirkan penyakit selain asma. Di sini juga ada komplikasi asma, yaitu penyakit asma yang dibiarkan tanpa penanganan bisa memicu berbagai komplikasi seperti 1. Masalah psikologis, cemas, stres, atau depresi. Yang kedua, ada menurunnya performa di sekolah atau pekerjaan.
Yang ketiga ada tubuh sering terasa lelah. Yang keempat ada gangguan pertumbuhan dan pubertas pada anak-anak. Yang kelima ada status asmatikus, yaitu kondisi asma yang parah dan tidak dapat merespon dengan terapi normal, pneumonia. Yang ketujuh ada gagal pernapasan. Yang kedelapan ada kerusakan pada sebagian atau seluruh paru-paru. Dan yang terakhir ada kematian. Pengobatan terdiri dari perawatan diri dan bronchodilator. Terapi oksigen. Hasil utama deskripsi. Terapi oksigen adalah tindakan medis untuk menyalurkan oksigen ke dalam tubuh lewat alat bantu. Tujuannya adalah kadar oksigen di dalam tubuh tercukupi sehingga fungsi organ berjalan lancar. Pada tingkat sel, oksigen dibutuhkan oleh mitokondria untuk menghasilkan energi. Asma biasanya dapat ditangani dengan inhaler, penyelamatan untuk mengobati gejala, dan pengendali inhaler yang mencegah gejala. Kasus yang parah mungkin membutuhkan inhaler yang berefek lebih lama, yang menjaga saluran udara terbuka, serta steroid oral. Pola hidup sehat untuk penderita asma. Yang pertama itu ada berhenti merokok. Merokok dapat mengiritasi saluran nafas dan membuatnya meradang sehingga mencetuskan gejala asma. Itu kenapa Anda akan lebih rentan mengalami serangan asma tiba-tiba jika masih aktif merokok. Yang kedua itu ada rajin olahraga. Punya asma bukan berarti Anda tidak boleh berolahraga. Dengan persiapan yang matang, pengidap asma bisa terus bebas berolahraga tanpa perlu khawatir serangan asma kambuh. Yang ketiga itu ada atur pola makan. Asma dapat lebih mudah kambuh jika Anda punya riwayat masalah asam lambung tinggi seperti penyakit GERD atau MAH. Di sisi lain, orang dengan asma harus menghindari pantangan berikut. Makanan olahan yang mengandung perasa, pewarna, dan pengawet buatan, produk fermentasi yang mengandung sulfit, termasuk wine, buah-buahan kering, acar, dan beberapa makanan lainnya. Makanan laut, seafood. Jika Anda punya alergi terhadap jenis makanan ini, susu dan produk olahannya seperti yogurt, keju, butter, atau mentega, dan sebagainya. Orang yang mengalami alergi susu dan intoleransi laktosa lebih rentan untuk mengalami kekambuhan gejala asma. Makanan serba digoreng dan berlemak karena dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh. Makanan-makanan jenis ini juga dapat menghambat kerja obat-obatan asma. Maka dengan cepat dan dalam porsi besar, selain meningkatkan risiko tersedak yang bisa memicu gejala asma, kebiasaan buruk ini juga dapat menghambat sistem pencernaan. Yang keempat itu ada hindari stres. Stres juga umumnya membuat Anda kurang tidur, karena tidur dapat membuat Anda lebih mudah sakit. Maka dari itu, hal sederhana yang bisa Anda lakukan untuk menghindari stres ialah dengan cukup tidur. Yang kelima itu ada bersih-bersih rumah. Rutin ganti spray 1-2 kali dalam seminggu. Cuci bantal dan guling setiap 3-4 bulan sekali. Membersihkan peralatan dapur dan peralatan makan setiap hari. Membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur atau menyikat dan membersihkan kamar mandi secara menyeluruh, termasuk mengganti kaset setiap seminggu sekali. Merapikan dan membersihkan lemari pakaian seminggu sekali. Melepas sepatu saat hendak masuk ke dalam rumah. Ketika bersih-bersih, sebaiknya Anda gunakan masker mulut dan sarung tangan untuk mencegah debu atau alergen lainnya masuk ke hidung dan mengiritasi sistem pernapasan. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.